Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi dhilalin wa inna sesungguhnya muttaqun orang-orang yang bertakwa di dalam bilal naungan bilal wahyun dan wahyun itu matahari. Orang-orang yang bertakwa ada di dalam naungan pohon surga dan matahari di sekitar matahari. Oke, betul. Ya, inna sesungguhnya al-muttaqina orang-orang yang bertakwa, ya, fi di dilal naungan, ya, dalam naungan wa uyun dan juga mata air, betul. Nah, ini kalau kita bandingkan yang sebelumnya, penghuni neraka itu digambarkan apinya seperti apa, Ibu? Bunga apinya seperti istana. Kemarin besar sekali. Bunga apinya aja, percikannya aja seperti itu, ya. Ya, bahkan kalau dibilang seperti unta-unta, gerombolan unta-unta segede itu tuh. Ya, ya. Artinya, wah ini apinya luar biasa. Kalau apinya segitu, panasnya seperti apa? Ya, ini. Ya, yang dibilang aja kemarin sampai tembus 3 lapis gitu ya. Nih. Jadi saking panasnya sampai tembus. Ini gambaran untuk orang-orang yang penghuni neraka. Nah, kembalikan. Adapun orang-orang yang beriman, yang bertakwa, nomor satu adalah disebutkan mereka dalam naungan. Nah, kalau naungan itu berarti apa, Ibu? Ada panas-panas tuh, Ibu. Ibu cari tempat berteduh. Nah, cesnya gitu. Lagi panas-panasnya AC nyala. Wah, enak banget, Ibu. Iya, itu ya. Jadi, pokoknya nyaman. Yang kedua, nah, yang namanya panas pasti haus. Yang namanya panas pasti haus. Dan di sini apa? Disediakan mata air. Jadi secara fisik itu terhindar dari terik, ya. Secara dehidrasi dia pun terjaga karena mata air siap. Nih, naungan Allah. Entah seperti apa bentuknya, Ibu. Iya, jadi ini toh Nabi Muhammad waktu itu dinaungin apa, Ibu? Awan. Jadi naungan itu bentuknya seperti apa yang pasti adalah untuk menghindari panas. Betul. Nih ya. Dan bahasa kita kalau naungan tadi panas. Meskipun kadang konotasinya bisa naungan ini dipakai untuk apa? Perlindungan. Ya, itu dinaungin sama orang tuanya. Nah, dinaungin sama lembaga ini. Nah, yang menaungi itu yang biasanya dia membackup, menjaga. Nah, bahasa tadi di sini naungan yang artinya orang-orang beriman itu terjaga, aman. Hmm. Oke. Badan pemerintah bahwa kita bergerak di dari rangkaian strategi pemerintah dibutuhkan dan perubahan dari apa yang mereka inginkan. Oke, wa fawakiha wa dan fawakiha buah-buahan, ya. Buah-buahan min dari ma apa yang yashtahun
dari kata syahwah. Yashtahun fiil mudhari yang artinya syahwah. Nah, mereka inginkan. Ya, dan buah-buahan dari apa yang mereka inginkan. Wah, ini luar biasa sekali, Bu. Naungan dapat. Iya, yang kemarin kita sebutkan, betul. Ya, bisa dekat sendiri atau memang dekat, tinggal metik saja. Pohonnya nggak tinggi-tinggi, ya, itu. Jadi di sini tadi perlindungan naungan, mata airnya ready, siap, buah-buahannya juga siap. Apa yang ini? Pokoknya udah nikmat sekali, ya. Oke, mati gak Ibu? Lima tak madu dulu makanlah wa asrobu dan asrobu minumlah dengan dengan rasa nikmat lima untuk sebagai balasan dari apa yang telah tak malu kamu kerjakan. Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Oke. Ya, kulu fi'il amr, makanlah. Wa, kulu fi'il amr, makanlah kalian. Wa dan isrobu juga fi'il amr, minumlah. Isrobu, isrobu. Ya, isrobu. Oke, hanian ya, gimana? Sepuasnya, ya. Bebas, silahkan. Prasmanan Ibu. Ya, makan dan minumlah sepuasnya bi dengan ma apa yang kuntum adalah kalian kalau ta'malun kalian kerjakan. Fiilnya ta'malun mudhari betul Ibu. Oh ya, enggak Ibu. Nih, oke. Terima kasih nih Bu. Oke. Ta'malun tadi kalian kerjakan. Jadi makan dan minumlah ya sepuasnya dengan senang hati, nggak usah gimana-gimana ya bahasanya Bu. Kalau bahasa kita seperti rumah sendiri. Oke, silakan lanjut ya Ibu. Inna sesungguhnya kami kadalika seperti demikian nakjil memberi balasan positif orang yang berbuat baik. Sungguh demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Ya, inna sesungguhnya kami kadzalika
Ya, seperti itu ya. Najzi. Najzi fi'il mudhari dhamir kami ya, kami balas ya. Kita sering jazakallah ya, jaza najzi ya, kami balas al-muhsinin. Al-muhsinin ya, orang-orang yang muhsin berbuat baik. Kalau musinun apa? Sama Ibu. Muhsinun muhsinin sama artinya. Baik Ibu. Ini nanti posisi di kalimatnya saja. Artinya sama, orang-orang yang berbuat baik ya. Cuman ketika misalkan Ibu, kalau dia sebagai subjek nih SPO bahasa Indonesia ya. Sebagai subjek misalkan dia pakainya muhsinun. Polanya yang muhsinun. Nah, di sini sebagai objek, kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Pakainya muhsinin. Ya, jadi bahasa Arab itu nggak melihat urutan, tapi melihat bentuk katanya, polanya, harokatnya. Kalau tanda-tanda itu sifat artinya tandanya ada. Ya, tandanya tadi Bu, kalau nggak harokat, Nah, A, I, U, nah itu pengaruh sekali. jadi nur. Nah, misalkan A, I, U, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, dan Dindun. Artinya apa? Muhammad. Kalau secara arti Muhammad. Tapi ketika Muhammad sebagai subjek, kita akan bacanya Muhammadun. Doma. Kalau dia sebagai objek, Muhammadan. Jadi, tanda harokat itu sebenarnya menunjukkan dia sebagai apa di kalimat itu. Jadi kalau salah nih, nah, kasroh nanti ada huruf-huruf yang menyebabkan ya I, betul. Ya, misalkan di sini ada, nah nih, fi dilalin, ada kata fi. Makanya salah kalau orang baca fi dilalun, salah. Nih, Nggak lihat di akan fi berarti kan ah, lihat begitu ya. betul, karena ada fi, kasroh pasti setelahnya. Nih, jadi makanya termasuk cara Allah menjaga Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab. Iya, betul. Jadi kalau orang, ya huruf jar namanya. Jadi kalau orang nggak hafal Quran, tapi ngerti bahasa Arab, dia akan tahu ini salah nih dari kaidahnya. Karena Al-Quran itu tentunya pasti sesuai dengan kaidah. Bahkan kaidah diambil dari Al-Quran. Gitu. Gitu. Jadi misalkan apa aja? Ya, Jadi itu dia tergantung itu dia Allah sebagai subjek. iya betul, betul sekali. Iya, itu. Kalau kita berdoa nih, kan memanggil tuh. Pasti Robbana. Nah, ketika berdoa, kan aku berdoa ya Allah. Nah, ini kan Allah sebagai objek bahasa kalimat ya, sebagai di situ sebagai yang diminta. Nah, itu jadi bahasa bahasa Arab itu tidak kadang tidak tergantung urutan SPO. Ya, kalau bahasa Indonesia kan SPO ya SPO. Nggak boleh S di akhir, nggak boleh. Ya kan? Kalau bahasa Arab nggak lihat urutan, tapi melihat dari harokatnya, pola katanya. Nah, itu. Kalau yang ada asroh. Asroh. Kalau fathah itu apa? Tadi, objek Ibu. Sama juga objek. Subjek rumah. Asroh. Oh, asroh ada huruf di depannya. Ya Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل يومئذ للمكذبين ويل celakalah yauma'idin pada hari itu lil mukadzibin bagi al mukadzibin orang-orang yang mendustakan. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Mm. Oke. Tadi wailu ini udah ya, wailu ya maidil ini ngulang kita lewat aja Ibu. Ya. Oke, ayat 46. Balik lagi booming. Dulu akanlah kamu wadamat kamu wadan bersenang-senanglah kamu qalilan sedikit bentar sedikit nakum karena sesungguhnya kamu mujrimun orang-orang yang berdosa. Makanlah dan bersenang-senanglah kamu sebentar di dunia. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Ya, oke. Kulu. Nah, ini sama-sama kulu Ibu. Ya. Tadi sudah ya kulu di ayat 43. Fi'il amr. Ya. Kulu fi'il amr. Sama tahu itu nikmat karena taknya jadi kalian gitu. Tak. Kulu sudah tadi. Makanlah ya. Wa dan tamat ta'u ini sama amr juga. Jadi kalau tadi makan dan minumlah, yang ini makan dan nikmati, senang-senang. Pernah dengar kata mut'ah Ibu? Sama tahu jadi tak itu kan kalian ya taknya. Ada 3 mut'ah ataupun ada gimana Ibu? Itu sama tahu kan nikmat. Mm-mm. Nikmat. Ini taknya kaliannya itu ya. Bukan. Tamat ta'u dari kata tamat ta'a ya tamat ta'u. Emang dia ya tafa'ala. Kayak apa kalau yang apa yang kudu ini? Betul. Dia amr. Ya. Yang artinya nggak cuma ya nikmatilah, senang-senanglah. Ya. Oke, jadi nih bahasa mut'ah itu betul Ibu. Dari kata tamat ta'u nikah mut'ah. Nah, dikatakan mut'ah karena tadi dia ngambil atau kalau nggak salah dalam saya pernah dengar itu dalam apa namanya sidang perceraian ya itu kadang juga disebut kalau nggak salah ada bagian yang dikasihkan mut'ah itu kayak hadiah kalau bahasanya ininya. Ya. Iya. Dia. Mm-mm. Orang juga nikmat. Ya, jadi tamat tahu ya tadi dan nikmatilah ya qalilan sedikit. Nah, inna sesungguhnya kum kalian mujrimun. Nah, mujrimun orang-orang yang berdosa. Nah, kalau yang tadi kulu wasrobu hanian untuk orang-orang yang beriman, penghuni surga, kalau yang ini kulu watamatau untuk ahli neraka. Seolah mereka mengatakan ketika di dunia makan dan minum, makan dan nikmati ya yang sedikit. Nah, jadi di sini kita akan tahu Ibu, yang mana kita nggak perlu iri. Kadang kan melihat orang yang non muslim ya, waduh rumahnya gede banget gitu. Atau di mata kita lah ada orang yang bahasa kita jahat nih ya. Jahat dalam arti bukan karena kita sakit hati ya, tapi kayaknya ini Islamnya gimana sih? Nah, misalkan ya jangan yang Islam deh, yang non muslim ada yang jelas ya. Ini orang non muslim ya, boro-boro ke masjid yang non muslim gitu kan. Ya nyembahnya ada berhala patung gitu ya itu mau agamanya apapun itu tapi kok kehidupannya kayaknya enak banget ya wah duitnya banyak
sering jalan-jalan. Nah, ini yang kita lihat seperti itu. Bagi Allah dikatakan qalilan. Ya, tentu bandingannya dengan yang di surga. Ya, disinilah kita kan kadang perlu ngeyem-yem, ngeyem-yem, Bu. Menenangkan diri, ya, legowo bahasanya mungkin ya. Jadi merasa sebenarnya biarinlah ya, orang lain, ya bahasanya orang lain dengan begitu kelakuannya dapat yang bagus dan ini biarinlah. Bagi Allah itu mah sedikit, ya. Di orang Bali itu hidupnya juga boros. Gimana Ibu? Bali itu hidupnya boros, tiap hari harus bikin enak. Oh iya betul. Terus hajinya banyak. Betul, itu kaya duitnya banyak ya Ibu. Iya, betul sekali. Kita nggak usah ngiri ya, gitu. Kalau kita bandingkan betul nih betulnya. Makanya termasuk yang di India itu kalau dibilang, ya, itu Sungai Gangga kan susu itu dituang di situ, ya. Istilahnya kalau itu dibagi-bagi MBG kalah Ibu. Susu yang dibagi-bagi Apa loh? itu gizinya lebih lebih merata gitu ya, tapi mereka berapa tong gitu ya di seluruh sungainya itu. Ya, makanya kalau nggak salah ada influencer ya, ada konten kreator ya pas ke situ kan itu diminum ya, suci. Suci mereka anggap air suci itu. Oh, Ibu, setelah dia minum demam. Kayak itu mereka kan mandi di situ ya. Air suci dianggapnya. Ya, saya ganggap. Nah, itu betul. Jadi kita di sini nggak perlu ngiri. Oke. Qul wa tamattau qalilan innakum mujrimun. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Ini ngulang ya, Ibu. Kita lewat aja. Celakalah neraka pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan. Oke. Nah, lanjut Ibu ayat 48. Ini apabila tidak dikatakan lah kamu pada mereka Betul? lah yang kamu lah tidak yang kamu hukum mereka harus dan ketika dikatakan kepada mereka hukumlah mereka tidak mau hukum. Ya. T. Wa dan ida apabila qila dikatakan ya fiil madhi majhul ya. 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 Qila lahum bagi mereka irka'u fiil amr. Ya. Irka'u kemudian ruku'lah. Nah, tidak betul yarka'un. Kita ruku apa dia Pak Ustaz? Oh, Ibu, maksudnya sholat. Ya, betul. Jadi, sholat ketika di dunia, ya, la yarkaun, la tidak yarkaun fi ilmu dori. Ya, fi ilmu dori. Betul. Jadi, ketika dikatakan pada mereka, rukulah, mereka tidak ruku. Ya, nih. Ini naudzubillah, Ibu. Ya, bahkan kalau dibilang apa? Ketika nanti di akhirat ya, mereka disuruh ruku, ya, mereka seperti papan. Iya, ngejejek gitu ya. Ruku, nggak bisa. Nih, ya, apalagi sujud sama. Jadi seperti papan ini naudzubillah ini. Ya, seolah ini lagi-lagi tadi kalau Ibu bilang ya, amal kita ini ya akan mempengaruhi
daripada apa yang nantinya. Ya, istilahnya sekarang ini kita menanam dan membiasakan. Nah, nanti baru ya kehidupan akhirat itu apa? Tinggal memanen, menuai, ya, dan juga sudah terbiasa. Kalau sekarangnya nggak biasa ruku, gimana nanti bisa ruku? Kaku, betul. Sama ya. Kalau kita bilang nih, kita kadang belajar, nanti pas di kuburan ya akan didata ketika mayat itu ditaruh digeletakkan. Nah, itu nanti apa? Tiba-tiba malaikat datang, didudukkan, betul? Terus ditanya, man rabbuka? Nah, ini nggak bisa diapalin sekarang ya. Pertanyaan pertama, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Diapalin. Nah, kalau orang ujian kan diapalin nih, Bu. Udah dapat bocoran gitu kan. Anak-anak tuh yang kemarin ujian kan dikasih tahu soal satu ini A, apalin tuh nomor satu A, nomor dua B, nomor tiga ini. Itu kalau ujiannya di dunia. Di akhirat nggak bisa nanti, ataupun dikubur saja nggak bisa kita. Pokoknya nomor satu jawabannya Allah, 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 Allah. Kan? Nomor dua jawabannya Muhammad dan Muhammad dan Muhammad. Nomor tiga Al-Quran, 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 misalnya begitu. Ya, nggak bisa. Ya, di sini nggak bisa kita ngafalin ini. Ya, nih. Lalu apa? Kita harus membiasakan sebelum meninggal. Nih, maka dikatakan qaulu sabit itu perkataan yang tetap, ya, jawaban daripada pertanyaan itu ya tergantung bagaimana di dunianya. Di dunianya benar nggak sering mengucap Allah, sering nggak berzikir, hatinya benar-benar ini, ya, mengikuti Rasulullah benar-benar nggak. Jadi kalau selama di dunianya ini jauh, ya mana mungkin inget, ya. Kita kan ngingetnya yang biasa, Ibu. Kalau sudah biasa itu, oh, inget tuh, ya. Tapi kalau nggak biasa, ya pleng, udah lupa biasanya. Nah ini, makanya di sini lagi-lagi nih, wa idza qila lahum murka'u la yarka'un. Ketika mereka disuruh ruku, ya, mereka tidak bisa ruku. Oke, baik. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Nah, ini sudah mengulang lagi ya. Celaka bagi orang yang mendustakan pada hari tersebut. Oke. Terakhir Ibu. Perkataan setelahnya maka perkataan yang hanya mereka akan beriman. Ya, fa dengan bi fa maka bi dengan ayyi yang mana? Hadisin perkataan, ya. Ba'dahu setelahnya yu'minun fi'ilmu dhari. Dhamir mereka beriman. Seolah Allah ingin menanyakan fabi ayyi dan maka dengan ini sesuatu atau yang mana dari perkataan atau perkataan yang mana setelah Al-Quran mereka beriman. Kalau mereka Al-Quran nggak dipercayai, terus mau percaya kata siapa? Omongan siapa? Ya. Nih. Jadi poinnya seperti itu ya. Nih. Al-Quran sudah mengatakan A, B, C, D. Nah, terus dia nggak mau ngapain ikutin itu ya. Nah, berarti kalian mau ngikutin siapa dan apa? Kemana? Nih. Biasanya kalau sama anak-anak begitu ya, udah orang tuanya nggak didengerin, nah bahasanya itu kan. Terus mau ngikut siapa nih ya? Terus mau denger siapa? Ya. Betul ya, poinnya mengikuti hawa nafsunya, betul, mengikuti hawa nafsu, ngikutin temennya, ngikutin kelompoknya, ngikutin circle-nya. Nih, ya.
Makanya di sini ada kala apa Ibu? Penting ya dan termasuk berpengaruh sekali ya, berpengaruh sekali yang namanya paling lingkungan ya, itu bisa sangat berpengaruh ya. Seperti halnya Abu Thalib yang sering itu bisa menjadi pelajaran yang luar biasa sekali ya. Yang sampai akhir hayatnya sadar loh, sadar benar-benar sadar. Ketika Rasulullah bilang, "Kak, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah pamanku." Nanti ini sekarang aja ya. Jangan mikirin sholat, jangan mikirin apa-apa dulu. Pokoknya ini sebelum meninggal, dibilang aja la ilaha illallah. Setelah itu aku yang akan membela. Nih. Nah, Nabi tahu ya bagaimana pengorbanan pamannya ini kepada beliau. Ya, melindunginya sudah luar biasa. Makanya dia bilang, ayo ucapin nih, ya, jangan sampai enggak nih, la ilaha illallah saja bilang gitu ya. Nah, tapi ternyata samping kiri kanannya para abu-abu ya, Abu Lahab, Abu Jahal ya, yang mana sama tadi, kamu mau ninggalin nih, kamu mau murtad nih, bahasanya gitu. Nah, kadang kita begitu ya Ibu, aduh, kalau nggak ngelakuin nggak enak ke tetangga. Pokoknya. Iya betul, kadang kan begitu. Ya kita tahu nih yang bener begini nih. Tapi kadang lawannya adalah masyarakat nih. Kadang gitu ya, nggak enak nanti diomongin, nggak enak nanti. Nah polanya nih nggak enak. Nah, ini yang mana Abu Thalib pun sama tuh ya, nggak enak nih sama yang lainnya kalau dia beda sendiri. Bela bener-bener. Apanya Ibu? Ya, Betul, betul sekali. Kopinya. Ya, iya karena betul ya makanya di antara kebenaran penolakan kebenaran itu bukan ada hal yang bukan karena dia merasa itu tidak benar, ya bisa jadi hatinya tahu ini benar loh. Tapi kelompoknya bilang Iya betul. Ini sama kayak Heracles juga sama Heracles ya Heracles ya Raja Persia ya Raja Persia juga sama. Betul, dikirimi surat nama Nabi Muhammad untuk masuk Islam, dia baca, dia bahkan dia tanya interview Abu Sufyan ya, ketika berdagang Abu Sufyan ditanya. Artinya kalau bahasa orang sekarang mah sudah risetnya benar-benar nih. Ya, udah benar-benar dicek. Ketika Abu Sufyan datang ditanya, ada ya yang ngaku Nabi?" Iya. Menurut kamu dia ngeklaim diri karena orang tuanya atau kakeknya atau mungkin dulu nenek moyangnya pernah jadi nabi atau gimana? Enggak ada. Loh, gitu kan? Jadi terus pengikutnya dari orang kaya, kuat-kuat atau budak orang miskin. Dari orang miskin budak-budak. Oh, nih. Dia bilang, kalau dia nanti benar, ingat bahwasanya apa yang dia klaim akan sampai ke sini. Ya. Agama yang diklaim dia bawa akan sampai ke tanah ini. Dia bilang seperti itu. Dan dia yakin. Dan sebenarnya setiap nabi dulu memang pengikutnya para budak dan orang lemah. Tahu itu, ya. Maka suatu ketika disuruh masuk Islam dia kumpulin tuh para menteri-menterinya, ya. Ketika dinyatakan, tahu nggak surat ini benar, ya Muhammad itu nabi. Nah, kabur mereka, ditinggal. Bahasa sekarang walkout ya, gitu. iya. Tinggal rapat nih. Jangan pergi. Nah, saat itu dia tahu ditinggal dia bilang jangan pergi ya terus dibilang apa saya cuma ngetes kalian ternyata kalian masih kokoh ya teguh dengan agama nenek moyang bagus kalian saya cuma ngetes doang nah nggak jadi masuk Islam ya nggak jadi masuk Islam jadi karena tadi ada kala orang yang tidak jadi mengikuti kebenaran takut ditinggalin pengikutnya gengsi tadi ya lihat kanan kiri wah kayaknya ini deh nah nggak enak diomongin nah ini juga menjadi pelajaran bagi kita ya pelajaran bagi kita ya kalau kalau Al-Quran tidak diyakini terus kita mau berpegang dengan apa nah ini ayat 50 ini fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun ya kalau Al-Quran itu sudah setelah Al-Quran itu mau kemana lagi kita percaya ya ini oke baik kalau ini kita lanjut Ibu setelah surat ini adalah surat An-Naba amma yatasaalun ya kan berita betul juz 30 ya
Dan ini sudah kita bahas ya, berita yang besar. Nah, berita besar itu kembali lagi, penafsiran para ulama itu mengandung beberapa macam ya. Ada yang mengatakan anaba yang dimaksud adalah hari kiamat. Nih, kalau Al-Quran sudah menyatakan bahwasanya hari kiamat ada, lalu kalian nggak percaya, terus kalian mau percaya siapa? Oke. Tapi anaba juga ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah Al-Quran. Ya. Jadi mereka berselisih tentang apa? Tentang Al-Quran. Ada yang beriman, ada yang tidak. Nah, di sini sesuai dengan yang mana dikatakan, kalau setelah Al-Quran kalian nggak percaya kemana? Ya, lalu diceritakan tentang An-Naba, berita besar yang mereka saling perselisihkan. Gitu ya. Dan juga ada yang bilang An-Naba itu apa? Kenabian Nabi Muhammad. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad menjadi nabi itu merupakan berita yang besar juga. Iya. Nah, itu kaitan dengan apa namanya? Urutan ya, urutan daripada surat dan keterkaitan antara surat ini dengan surat berikutnya. Oke. Baik. Pak Ustadz, Ya. itu ada kalau juga ya, kalau juga dengan kelompok yang mana itu pernah kalau kan kita mau ambil rumah mulai di sini gagal, di sini gagal, di sini gagal, ternyata di sini kelompoknya yang ini. Pernah kalau juga itu Pak Ustadz ya. Betul, Ibu. Ya. Nggak lepas. Kan ada yang lainnya cuma baca ya terus apa Betul, Ibu. Sudah usaha kemana-mana, dapatnya ke situ. Betul. Ya. Betul, itu takdir Allah. Tapi seperti yang tadi dibilang juga, bahwasanya di dalam takdir Allah itu kita ada pilihan, ada mengusahakan. Ya. Jadi nggak yang pasrah, oh saya udah di sini, ya sudah, nggak begitu juga. Mungkin secara tempat Allah menempatkan kita di situ. Ya kan? Tapi di sisi lain, kita di situ pun kan juga pilihan kita juga ada pilihan tadi, ya. Makanya ada istilah ada dalam istilah itu al-jaru qoblada. Tetangga sebelum tinggal. Nih, jadi tetangganya dulu disurvei sebelum tinggal. Nah, jadi aljar jadi tetangga dulu ya sebelum sebelum rumah. Betul. Jadi ada dalam apa namanya dalam bukan hadis ya, tapi ini bukan hadis, pepatah ya, pepatah di situ perkataan hikmah lah. Di mana sebelum menempati ya di awalnya itu perlu kita cek dulu bagaimana kanan kirinya. Nah, itu idealnya ya. Itu idealnya, lihat dulu. Karena kan kalau sudah ngambil di situ, wah, tetangganya rese, waduh, nggak nyaman, aduh, ini mah parah nih tetangganya ternyata, wah, mana betah juga gitu ya Ibu. Akhirnya, wah, udah pindah aja deh, nah, gitu. Tapi udah takdir Allah tergantung hatinya juga dia. Dibilang pokoknya itu gimana? Iya betul Ibu. Jadi kalau sudah misalkan kita tahu kalau itu sudah takdir Allah, itu ketika sudah terjadi. Kita tahu, kita bisa mengatakan, udah takdirnya begitu. Ketika sudah terjadi. Kalau itu masih bisa proses, ya belum menemukan hasil, kita nggak bisa mengatakan takdir Allah begitu. Karena kita masih ada peluang. Ya, betul. Ketika Ibu pindah tuh, misalkan sudah dapat rumah atau sudah dapat tempat ini, ya, wah, takdir saya di situ. Oke, ya betul saat ini yang ditempati. Tapi kan kita belum finish di situ. Ketika pas tinggal ternyata tetangganya begini begitu. Nah, di situ kita ada dua pilihan. Tetap bertahan atau berpindah. Kan itu masih ada, ya. Masih ada pilihan di situ. Nah, kalaupun sampai akhirnya dia bertahan, ya sudah, berarti Allah memang menakdirkan dia di situ. Tapi kalaupun dia apa namanya? Mengambil putusan pindah, oh ya sudah, berarti memang takdirnya di situ. Takdirnya dia pindahnya itu. Jadi nggak bisa yang langsung ya takdirnya di situ. Kalau masih ada proses yang mana masih bisa diusahakan, berarti kita bilang bahwasanya itu bukan takdir terakhir. Nah, ini sama kayak misalkan orang keterima kerja. Takdirnya di situ. Iya.
Tapi kan nggak berhenti di situ. Dia ada kesempatan apa? Baik itu pindah ataupun naik jabatan. Ya kan? Enggak orang yang di situ dari awal sampai akhir karyawan mulu nggak naik-naik misalkan. Nah, kalau emang sampai akhirnya begitu ya udah memang takdirnya dari karyawan gitu kan. Tapi di situ ada proses di mana orang bisa mengusahakan naik jenjangnya betul. Nah, masuk pertama sih di situ ya. Tapi kan kayak kerja tadi, kadang masuk ternyata waduh kok kayak gini nih. Ya, apa namanya? Kerjaannya naudzubillah misalkan kok nggak islami begini-begini. Nah, kita kan di situ bisa milih apalagi kalau begitu ya. Bisa milih bertahan atau pindah. Nah, di sini yang mana? Tadi, apa yang menjadi pilihan kita itu nggak lepas daripada nanti takdir Allah berarti ada di situ. Ya, jadi nggak serta-merta udah dijalanin terus ini. Kenapa kamu di situ? Ya takdir Allah di situ. Nggak, dia masih ada kesempatan ya. Ada jangan sampai nanti eh, ketika orang apa namanya korupsi nih. Nah, koruptor. Kenapa kamu korupsi? Itu gaplok aja langsung ya, Bu. Sama juga Iya. Kalau itu nggak bisa, jadi takdir Allah nggak bisa digunakan untuk alasan seperti itu. Kenapa kamu mencuri? Takdir Allah. Nah, bisa. Iya, itu. Jadi seolah nggak ada pilihan di awalnya, ya. Betul. contoh bukan di tampun ini. Dia besok ini enak di sini itu besok ngasih uang muka terus kata suami itu kalau jaga sore 3 malam jam berapa berangkat nggak jadi oh ya juga sih tampun kan terus ngambil lagi udah bayar uang muka ini diambil orang lain kenapa diambil orang lain saya udah bayar uang muka desa nggak jadi ini kebetulan yang lagi quality control tuh senior ngomong tentang rumah-rumah ada semua dari Santi apakah ini dasar gini-gini kalau mau ikut kalau mau besok ikut nunjuk ini belakangan kita senior jadinya di sini dan itu juga dugaan ternyata nggak betah Pak Ustadz pindah tuh di Bu pindah tuh ada senior yang di asrama tentara jadinya di benar nggak betah terus saya ngomong sama kakak saya itu namanya bego orang udah punya rumah mau pindah komplek katanya ada orang di komplek yang punya rumah oh itu juga bego padahal nggak betah lama-lama betah di sini akhirnya itu kan di luar nalar Pak Ustadz. Betul sekali. Kalau ngomong kakak saya, kan tidak ke komplek kan bego bener. Iya. Oke. Baik Ibu, kita selesai juz 29 Ibu. Ya. Oke, masih ada waktu, boleh kita pindah sebentar ke juz 28. Surat yang pertama Al-Mujadalah atau Mujadilah. 29 sudah selesai ya? Juz 28. Silakan, lanjut Ibu. Siapa? Juz 28 surat Surat 58. Surat 58. Ya, surat 58. Boleh mujadalah, ada yang menyebut mujadilah. Silakan Ibu, ayat 1. Allah telah mendengar qaula lati qaula ucapan lati perempuan yang sudah diuji mengajukan beberapa apa tidak dilihat dari nabi wadan nabi mengajukan
Allahu ada, Allahu ada. Yasma'u mendengar. Tuhan Tuhan burung rumah percakapan antara berdua kamu berdua. Inna Allah kita berdua. Kemudian Allah kami pun maha mendengar kami. Dulu Allah telah membuka ucapan perbuatan yang bukan tentang kebaikan dan tentang Allah dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar percakapan melihat. Oke, baik Ibu. Masya Allah. Nah ini. Katakan qad sungguh. Sami'a fi'il madhi. Domirnya dia. Ya, sami'a fi'il madhi. Domirnya dia. Dia mendengar. Allah, Allah. Ya, Allah, Allah. Qaula perkataan. Ya, qaula perkataan. Allati yang tujadilu. Tujadilu, ini kata mujadalah diambil dari tujadilu di sini. Ya. Nama surat diambil dari kalimat ini tujadilu mujadalah atau mujadilah. Tujadilu ya fi'il mudhari domirnya dia perempuan. Dia menjidal. Nah, mendebat atau di sini menggugat. Ya. Menggugat kamu fi ya dalam atau tentang zauji suami hanya suaminya. Oke. Kemudian watashtaki wa dan tashtaki fi'il mudhari. Domirnya dia perempuan. Ya. Artinya apa? Dia apa bahasa kita? Mengeluh, curhat, mengadu. Ila kepada Allah. Ya. Wa dan Allahu Allah yasma'u fi'il mudhari. Yasma'u fi'il mudhari. Domirnya dia mendengar. Tahawurokuma. Tahawuro itu tahawur itu percakapan. Kuma kalian berdua. Inna sesungguhnya Allah sami'un maha mendengar, basirun maha melihat. Ya. Jadi sungguh Allah mendengar perkataan ya yang wanita menggugat, menjidal, mendebatmu ya tentang perkara suaminya. Dan dia mengadu kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Nah, ini Bu. Ini, ayat ini turun karena seorang wanita yang mendatangi Nabi yang disebut sebagai Khawlah bintu Sa'labah. Ya, jadi nama sahabat perempuan ini adalah Khawlah. Ya, suatu ketika ini ada kisah unik ketika di masa Umar menjadi khalifah ya. Umar ketika menjadi khalifah, suatu ketika berjalan di pasar, nah ketemu sama Khawlah ini. Lalu Khawlah ini nyeramahin dia. Wah, diomelin, bukan diomelin sih, dikasih nasihat. Ya, di pasar ketemu nih. Istilah kata nih, ada presiden nih lagi belusukan Bu. Ketemu ibu-ibu, emak-emak sama emak-emak diomelin gitu ya. Kira-kira ininya staf khususnya gimana Ibu? Terima nggak Ibu? Nah, terima ya. Nah, sama ya. Ketika bertemu Umar, ini perkataan yang luar biasa. Dikatakan dulu kami menyebutmu Umair. Nah, ini perkataan yang saya suka itu. Kemudian kamu menjadi Umar, ya. Kemudian menjadi Amir. Sekarang kamu Amir, pemimpin. Dulu Umar, sekarang Amir. Jadi kata-katanya bagus. Terus dikasih nasihat.
Nah, ajudannya bilang, wahai Amirul Mukminin, ya, wahai presiden kalau sekarang ini, ngapain mau-maunya dengerin gitu bahasanya. Ngapain harus dengerin perempuan ini ngomel gitu ya, ngomong gitu. Nah, tapi jawaban Umar yang bijaksana, dia katakan, bagaimana Umar tidak bisa mendengarkan, sedangkan Allah di atas langit ketujuh pun mendengar pengaduan dari perempuan ini. Ya. Di masa Rasulullah, orang ini ngadu ke Rasul, dan Allah dengar. Bagaimana Umar ini tidak mau dengar, acuh dengan perkataan orang ini. Allah saja sampai dengar ya daripada keluhannya, maka Umar tidak pantas kalau sampai menyombongkan diri. Nah ini ya. Tadi ini kehebatan dari tadi Khaulah tadi ya. Dan apa yang dia lakukan? Ya, Ibu. Ketika dia datang, dia mengadukan masalah yang disebut nanti hukum zihar. Nah, di surat ini kita belajar yang namanya secara fikih ada namanya hukum zihar. Ya, hukum zihar ya, yaitu apa? Ketika suami mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Nggak boleh menyamakan dengan ibunya. Di posisi kedua bukan menyamakan bahasanya, wah kok kamu perhatian banget kayak ibuku, bukan itu. Tapi di situ ada makna di mana yang namanya disamakan dengan ibu itu mahram. Nggak boleh digauli, nggak boleh dinikahi. Masalahnya di situ. Makanya yang dia bingungkan oleh perempuan ini, apakah perkataan itu talak atau bukan? Ya. Jadi yang dibingungkan oleh perempuan Khaulah ini adalah apakah kata-kata ini termasuk talak enggak? Kalau termasuk talak berarti jatuh satu. Kalau sering-sering berarti bisa jadi harusnya udah selesai. Nah, itu yang diadukan sama Nabi. Baik Nabi. Jadi perkataan ini masuk talak enggak? Karena dia udah nggak mau nyentuh kalau sudah dibahasakan begitu. Ya, sudah disamakan seperti ibunya, bukan karena memuji, wah kamu cantiknya kayak ibu saya, bukan begitu. Begitu maksudnya. Bukan itu. Makanya dia mahram. Betul. Ya. Iya. Jadi yang dimaksud adalah iya, jadi nggak boleh nih. Nah, makanya hampir mirip dengan kayak tadi kata kalimat talak ya. Kamu saya talak gitu kan. Yang artinya sudah pisah gitu ya. Nggak boleh disentuh, nggak diapa-apain lagi. Nah, itulah yang sama Khaulah ini bingung. Kalau ini jatuh talak, nah terus gimana? Dan disamakan dengan ibu kayak tadi ya. Nah, itu yang diadukan sama Nabi. Dan yang unik ya, di ayat 1 ini, dikomentari Aisyah ya. Ketika Khaulah datang ngobrol dengan Nabi, Aisyah itu ada di ruangan yang sama. Tahu mereka ngobrol. Tapi Aisyah nggak denger apapun. Jadi emang berdua nih bisik-bisiknya. Jadi Aisyah ada. Saya tahu nih Khawlah sedang ngobrol. Tapi saya nggak tahu apa yang diobrolin. Dan nggak kepo ya. Nggak. Ngobrolin apa sih? Nggak begitu. Itu urusannya. Nah kalau kita kan nimbrung gitu ya. Mau bahas apa sih? Gitu kan kayaknya asik bener gitu ya. Enggak. Itu kalau kita lihat ya, Aisyah itu ada saat itu melihat mereka berbincang tapi nggak tahu apa yang dibahas. Nah, tapi Allah tahu. Ya. Jadi Aisyah yang saat itu dengan mereka nggak tahu, tapi Allah justru menjawab dengan surat ini. Jadi di antaranya, Orang yang nggak tahu. Kebiasaan ngomong gitu sama istrinya ya. gimana Ibu? Ya kan Oh, punya. diceritain. Kamu seperti dulu ini. Betul. Biasaan. Betul. Makanya di antaranya ini kita bilang nih, tidak Islam bukan Arab. Nah, karena tidak semua kebiasaan Arab itu Islam. Ya, kadang kan kita gini, oh ini Islam, oh orang Arab, ketemu orang Arab nih. Ya, pasti nanti identiknya Islam yang dibawa, gitu kan? Orang Arab macam-macam ini Bu. Orang Arab datang ke sini, ke puncak kemana ini ya, macam-macam. Islam mah emang begitu, bukan? Ya, kita harus bedakan, oke? Ya, Umpamanya nih, ya Ibu. ya kan lagi ya suami pasti adalah suami yang muji-muji istrinya ya. Awak kan aku emang banget deh kalau saya.
ibuku Mm-mm. makan nanti dia seolah-olah aku makan masakan ibu. Mm-mm. Itu sering perut kami berbenah. Itu nggak apa-apa Ibu. Seperti Pujian ya. Ya, Ya. Di sini enggak. Dia memang bermaksud untuk ya mirip-mirip kayak talak. Jadi udah nggak mau nyentuh. Betul. maksa dia tuh kayak itu jadi gak mau. Bukan seperti itu, Bu. Maka saya mengandaikan kayak Ibu tadi kalimat yang sebenarnya nggak mau menyentuh. Yang Suaminya, betul. Suaminya kesel. Iya, Jadi emang dia nggak mau. betul. Dengan dibahasakan kamu kayak ibuku, betul. Nah, jadi makanya di situ. Nah, dan yang di sinilah yang makanya dijaga ya. Betul, dijaga. Nah, ini kan sama. Jadi Islam, nah dan di sini luar biasanya lagi-lagi, Bu. Kalau kita mau sadari, ya, kalau kita mau sadari, di mana memang apa, Ibu? Di mana kalau kita mau sadari, Islam datang dan benar-benar memuliakan perempuan. Ya, perempuan dulu, ya lagi-lagi nih kalau kita bandingkan, sebelum Islam datang, satu, talak nggak ada hitungannya, nggak ada batasannya. Suami mau cerai, istilahnya mau talak itu, udah, nah, kamu saya cerai, satu. Nanti kalau mau, tarik lagi. Nanti merasa kesel, lagi emosi, kamu saya cerai. Nih. Nanti balik lagi, ambil. Jadi dilepas enggak, ya. Mau dibilang dipegang juga semaunya, sebutuhnya. Nah, itu dulu ketika jahiliyah. Makanya ketika turun Islam atau Islam datang, apa dibatasi 3 kali. Talak cukup 3 kali. Dulu nggak ada hitungannya. Ini, jadi kalaupun suami istrinya sudah stres nih ya, nah, pengen nikah lagi nggak bisa. Ya, karena tadi masih ditarik ulur, tarik ulur gitu ya. Nih, dengan adanya Islam putus 3. Bahkan kalaupun cerai pun ada batas iddahnya. Ya, iddah nggak dirujuk, ya sudah lepas. Ya, istrinya mau nikah lagi terserah. Ya, kalaupun mau rujuk harus nikah ulang. Nah, nikah ulang. Kalau sudah 3 kali baru dia nggak bisa langsung nikah, harus dinikahi orang lain. Ya, dan nggak boleh akal-akalan. Itu kan, aduh, nah, pura-pura ya, jadi kan gitu. Udah apa namanya nyesel. Aduh, kenapa dulu saya iniin? Minta temannya. Oh, udah kamu nikahin aja nanti setelah kamu nikahin ceraiin. Nah, kesepakatan. nggak boleh, Nggak boleh. nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh Bu. Ya, nggak boleh. Gimana? Iya, nggak boleh, ya, nggak boleh, gitu, ya, itu. Jadi boleh nggak, jangan disentuh, pasti kan bilang gitu ya. Kamu nikahin, habis akad, jangan disentuh apa-apain, habis itu ceraiin. Nah, gitu, nggak boleh, ya, gitu. Jadi harus berhubungan suami istri, baru kalau itu pun dicerai selesai, boleh baru dinikahi. Jadi benar-benar dibikin nggak semaunya sendiri. Betul, biar kapok gitu ya. Nih, sama di hari ini juga sama, ya. Tadi biar tidak mudah untuk mengucapkan kata pas nggak mau kamu seperti ibuku kayak tadi ya, bungu nih. Jadi udah saya nggak mau lagi bersentuhan. Nah, pas nggak mau, Nggak mau bersentuhan. iya, pas nggak mau ya, pas lagi mau, ayo sini gitu kan. Nah, makanya disinilah Al-Quran ingin ngasih pembelajaran, ya, dan tidak seenaknya terhadap perempuan, ya. Makanya nggak ada hukumnya kalau perempuan Ibu, nggak ada. Perempuan mau ngucapin terserah, nggak ada nilainya, nggak ada nilainya Ibu. Itu nggak usah digubris ya. Cuman kalau perempuan ada yang namanya khulu. Khulu itu jadi kalau talak itu dari suami 3 kali. Kalau khulu itu dari perempuan 1 kali dengan syarat mengembalikan mahar. Jadi maharnya balikin, sudah saya nggak mau lagi, nah bisa diproses. Kalaupun nikahnya udah lama. Termasuk mau sudah lama mau baru pun ini Bu. Iya, betul ya. Karena di kalangan sahabat pun pernah terjadi itu, ya.
sahabat perempuan yang waktu itu menikah, lalu dia katakan ini manusiawi ya, dalam arti dan pembelajaran bagi kita ya. Yang mana kadang kita ya sudahlah kalau orang cerai gitu ya, dalam arti juga bukan berarti itu aib yang memang kadang takdirnya harus begitu ya kata Ibu. Nah, jadi sahabat pun ada yang perempuan mengajukan cerai. Ya, bukan karena suaminya kenapa gimana. Iya, diantaranya justru dikatakan, ya Rasulullah, kalau saya bertahan dengan si suami ini, justru saya takutnya kufur. Itu disampaikan, ya. Bukan karena dia punya aib begini-begini, ya, tapi dia merasa kalau saya bertahan itu kayaknya kufur. Nah, dan Rasulullah mengerti, pahami. Akhirnya apa yang Rasulullah minta? Dia bilang, apakah kamu siap mengembalikan waktu itu apa itu? Kebun ya. Kebun kurma yang dulu dikasihkan. Maharnya ya. Kamu siap mengembalikan itu? Dia katakan, iya. Ya sudah. Kalau begitu kembalikan dan hubungan pun selesai. Nah, itu baik. Itu dari perempuan. Ya sudah Ibu. Kalau bahasanya di sini kan bukan mau nggak mau ya. Nanti kalau emang tapi kan dilihat dulu. Makanya ada tahap. Ya, ada tahapan ya. Sebenarnya nggak langsung saya mau cerai, enggak. Sebenarnya kan itu ada musyawarah, makanya ada obrolan. Ya, ada pihak tiga yang bisa dilibatkan. Ini masalahnya apa sih? Egoisnya siapa nih? Ya, sebenarnya ada tahapnya itu. Kalau memang sudah diobrolin dan kekeh, ya gimana lagi? Kalau istilahnya suaminya tetap nggak mau, tapi istrinya kekeh gitu ya, yang nggak akan harmonis yang ada ya. Tetap nggak akan harmonis dipaksakan itu. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bu. Kalau seandainya terjadi yang istri itu kita bisa ya. Boleh. Iya. Jadi ketika ini boleh ya. Ini sebenarnya saya cuma mau membantah lama. Saya kan juga produk cerai. Ibu. Nah, saya saat waktu itu saya tahu bahwa saya ada komit nanti kalau sama dia terus nggak akan bisa. Cuma saya nggak mau kan untuk mengajukan dan itu. Akhirnya saya pas dia mau menjatuhkan apa kalau mau Cerai, talak. sebenarnya talak. Iya, betul. Betul. Cuma saya tahu nih dia saya bikin aja situasi supaya dia ngomong cerai. Jadi akhirnya dia selalu ngomongnya setelah ini cerai. Terus saya diam aja pelan kalau mau cerai terus pada saat itu saya bilang iya. Udah di situ kita. Oke. Iya, Ibu. Itu saya sebenarnya waktu saat itu mungkin bisa disampaikan lagi. Cuma saya melihatnya bahwa saya harus merasa bahwa nanti ke depan ini akan terjadi. Iya. Bisa lah dari pihak perempuan. Bisa. Bukan berarti perempuan diem aja, enggak. Boleh ada haknya tadi. Betul. Cuman kan kenapa ada dibatasin, kembali lagi Bu, Islam melihat daripada sifat dasar masing-masing ya. Sifat dasar masing-masing di mana kadang atau kebanyakan perempuan kan emosian dan omongannya lebih cepat. Nah, makanya nggak dikasih 3 kali perempuan bilang, karena habis terus kalau perempuan yang dikasih omongan talak gitu ya. Nanti. Nah, betul. Situasi dirimu sampai juga cerai, terus dia lagi ada lagi saya dia bakti mau cerai. Iya, gitu. Betul. Dan kalau laki biasanya Itu saja. Itu kan saya daripada ke depannya. Ya, boleh Ibu. Jadi dimana kalau laki kan harusnya dia akan pertimbangkan, ngomong itu nggak akan mudah ya. Kan kalau perempuan ada karena ini umumnya ya, biasanya sedikit aja emosinya keluar gitu kan. Berubah lagi. Nah, betul. Kalau laki sudah bilang biasanya sudah terpersiapkan ya. Sekalinya dia bilang, oh berarti udah siap memang ke arah situ. Nah, itulah yang mengapa laki dikasih 3 kesempatan, perempuan enggak sama sekali. Sehingga kalau perempuan bilang, saya mau cerai, enggak usah digubris gitu ya. Nih, tapi kalau memang sudah mentok, ya tadi, pengajuannya adalah khulu, mahar dibalikin, selesai. Itu. Yang artinya dia pun harus korban gitu ya. Apa yang dulu sudah diberikan, kembalikan. Nah, itu.
dijual. Gimana? Itu harus dibalikin nih Bu, jadi jangan maunya sendiri ya. Iya, betul betul. Jadi di mana ya kembali lagi apapun itu ya lagi-lagi takdir Allah ya, di mana kita hidup ini ya, yang pasti ya masing-masing tujuannya kan tentu untuk keimanan ya, untuk keimanan. Ketika misalkan memang di mana di Islam nih dia punya pilihan ya. Jadi ini apa namanya talak ya, cerai itu adalah pilihan ya, yang mana ya sebenarnya bahasanya kalau mungkin di masyarakat kita kan kadang masih merasa itu tabu ya. Tapi kembali lagi dalam ataupun aib mungkin. Tapi dalam Islam ya jangankan itu para sahabat pun itu terjadi gitu. Yang bukan yang para sahabat berarti nggak ada yang pisah, nggak ada yang ini, tetap ada ya. Dan justru itu menjadi pembelajaran bagi kita ya. Dan ini menjadi penyempurna syariat juga ya. Karena di agama dulu nggak ada ya, umat Kristiani itu nggak punya cerai. Iya, seumur hidup mau Betul. betah, nggak betah. Nah, Ya, yang akhirnya cuma catatan, tapi di luar itu mereka punya hubungan masing-masing. Nah, ini benar. betul, makanya di Islam ada dalam kaitannya ini. Baik, oke Bu. Insyaallah kali ini kita sampai sini dulu. Kita lanjut lagi pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.